warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Arista dengan NIM 857739662. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, materi dan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar PDGK 4504, modul 6, media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Kegiatan belajar 1. Hakikat media pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran itu? Pada dasarnya, media pembelajaran merupakan semua alat bantu yang dimanfaatkan oleh guru dalam rangka mempermudah proses pembelajaran. Contohnya dapat berupa gambar, foto, video, alat-alat elektronik seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Nah, penerapannya di sekolah, misalnya apabila Anda akan mengadakan pembelajaran agar siswa Anda memiliki kompetensi menyimak wacana tertentu, maka media pembelajaran dapat berupa kaset rekaman dan tape recorder. Wacana yang ada di dalam kaset rekaman ini merupakan materi pembelajaran, sedangkan tape recorder dan kaset rekaman merupakan media pembelajaran. Ada dua teori dan hipotesis yang dapat dihubungkan dengan media pembelajaran, yaitu teori akomodasi dan hipotesis saringan afektif. Baiklah, teori akomodasi ini dikemukakan oleh Ellis. Menurut Ellis, dalam pembelajaran bahasa, motivasi merupakan penentu utama kemahiran berbahasa kedua. Teori akomodasi ini merupakan penjelasan bahwa motivasi yang tinggi pada diri pembelajar akan menghasilkan kemahiran berbahasa yang lebih dibandingkan dengan motivasi yang rendah. Yang kedua yaitu hipotesis saringan afektif. Menurut Kaset, saringan afektif yang dimiliki pembelajar bahasa akan menghasilkan seberapa banyak pembelajar bisa berhubungan dengan input bahasa dan bagaimana pembelajar dapat mengubah input ini menjadi intake atau input yang dikuasai. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia Nur Syafura dengan NIM 856759807. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. D. Prinsip pemilihan media. Berikut merupakan pertimbangan dalam memilih dan menentukan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 1. Fungsional, artinya cocok dengan tujuan pembelajaran dan benar-benar berfungsi untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua itu tersedia. Artinya pada saat kita perlukan dalam proses pembelajaran, media itu dapat kita dapatkan. Yang ketiga yaitu murah. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di lingkungan siswa, sekolah, dan lingkungan kita itu dapat kita gunakan untuk media pembelajaran bahasa dan sastra. Yang keempat yaitu menarik. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah media yang menarik bagi siswa sehingga siswa itu dapat termotivasi untuk terlibat lebih dalam proses pembelajaran secara lebih intens. E. Penggunaan media pembelajaran. Dalam pembelajaran, kita dapat mengembangkan media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis audio visual, dan media berbasis komputer. 1. Media berbasis manusia. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran dengan media berbasis manusia ialah rancangan pembelajaran yang interaktif. Jenis pembelajaran yang mengoptimalkan media berbasis manusia yaitu 1. Pembelajaran partisipatori, 2. Pembelajaran bermain peran, 3. Pembelajaran kuis tim, 4. Pembelajaran kooperatif, 5. Pembelajaran 99 detik. 2. Media berbasis cetakan, yang termasuk media berbasis cetakan antara lain buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menurut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang: konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong.
3. Media berbasis visual. Bentuk visual dapat berupa gambar representasi seperti gambar lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. 2. Diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi. Lalu yang ketiga ada peta, yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi materi. Yang keempat ada grafik, seperti tabel, grafik, dan bagan yang menyajikan gambaran atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Yang keempat, media berbasis komputer. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer ini memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, NIM 859778948. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan KB2, Media Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Lisan. Media memiliki kedudukan yang strategis dalam pembelajaran di sekolah dasar. Semakin rendah tingkat satuan belajar yang diajar, semakin banyak media yang diperlukan. Sedemikian sebaliknya, pembelajaran bahasa Indonesia di SD tentunya memanfaatkan media secara lebih banyak dibandingkan SMP atau SMA. Hal ini disebabkan oleh tingkat berpikir anak pada usia sekolah dasar yang masih pada taraf berpikir operasional konkret. Atas dasar ini, pemanfaatan media menjadi sebuah kebutuhan. Dengan media, pemahaman anak semakin baik. Kemudian dalam pembelajaran keterampilan berbahasa lisan, ada beberapa media yang dapat dimanfaatkan. Adapun media pembelajaran menyimak, yaitu ada 3. Media dengar, media lagu, dan media manusia. Yang pertama, media dengar. Media dengar berupa radio, tape recorder atau laboratorium bahasa. Yang kemudian lagu. Lagu biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Yang ketiga, manusia. Manusia yaitu guru. Guru dapat membacakan sendiri sebuah berita layaknya seorang penyiar yang untuk didengarkan oleh siswanya. Kemudian media pembelajaran berbicara, yaitu ada 3. Media gambar, media peraga bercerita, dan media teks. Media gambar juga terbagi menjadi 2, yaitu gambar ilustrasi dan gambar asli. Gambar ilustrasi adalah gambar hasil dari karya seseorang, maupun gambar asli adalah hasil foto dari media kamera. Yang kemudian peraga bercerita, yaitu berupa boneka, wayang, atau media lainnya. Yang ketiga, teks. Teks adalah bahan bacaan yang harus dibaca oleh siswanya. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Santur, NIM 85578415. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu media pembelajaran keterampilan menulis. Ada 4. Yang pertama yaitu gambar. Gambar menjadi media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran keterampilan menulis. Potongan gambar ada 2 bentuk. Yang pertama, potongan tunggal dan potongan berseri. Potongan tunggal menjadi media yang efektif untuk pusat pengembangan tema tulisannya, sedangkan potongan berseri dijadikan media pembelajaran keterampilan menulis yang memiliki waktu atau kronologis. Dan yang kedua, foto. Foto juga dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran menulis dalam kompetensi dasar atau mendeskripsikan benda-benda di sekitar. Contohnya, foto sebuah gedung, pohon, misalnya juga menjadi media yang efektif untuk mengembangkan tulisan siswa. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan sekitar. Guru juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. Contohnya, yang pertama, padi di sawah yang sedang menguning. 2, taman sekolah. 3, sungai di sekitar sekolah dan pegunungan atau pantai adalah media yang mudah ditemukan. Dan yang keempat,
benda-benda model. Yang dimaksud dengan benda-benda model adalah benda-benda contoh yang akan ditulis oleh anak. Contohnya tulisan yang akan dijiplak, teks puisi dan teks pantun, dan pengumuman atau formulir pantun. Yang kelima yaitu penutup. Jadi dalam pembelajaran keterampilan berbahasa tertulis, kehadiran media menjadi sebuah kebutuhan dalam pembelajaran keterampilan membaca, dapat menghadirkan berupa teks atau manusia, audiovisual dalam pembelajaran keterampilan menulis. Juga dapat menghadirkan media yang berupa 1. Potongan gambar, 2. Foto, 3. Lingkungan sekitar, 4. Model. Karena dapat mempermudah guru dalam mengajar dan dapat mempermudah siswa dalam memahami. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan saya di bagian C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Heltiana dengan NIM 856763441 kelas 9E. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 6 kegiatan belajar 3 media pembelajaran keterampilan berbahasa tulisan. A. Pengertian media pembelajaran keterampilan berbahasa tulis. Dalam pembelajaran keterampilan membaca dan menulis, kehadiran media pembelajaran yang menjadi sebuah kebutuhan. Pemilihan dan penghadiran media ke dalam pembelajaran haruslah memperhatikan ciri-ciri pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan diciptakan. B. Media pembelajaran keterampilan membaca, yaitu ada 3. Yang pertama teks, yang kedua manusia, yang ketiga audio visual. Yang pertama teks. Media pembelajaran yang berupa teks dapat dimanfaatkan dalam membaca, pemahaman membaca teknis, membaca cepat dan membaca indah. Teks dalam membaca teknis. Teks adalah bacaan yang akan dibaca menurut nada dan irama yang benar. Dalam membaca cepat dan memindah. Teks adalah membaca yang akan dibaca secara baik. Teks yang akan ditemukan intisarinya maupun bagian penting tentang dalam teks itu. Teks dalam membaca indah. Teks dalam membaca indah adalah bacaan yang dibaca menurut kaidah-kaidah arsitek. Yang kedua, manusia. Manusia yang berbasis manusia dihadirkan dalam belajar khususnya untuk potensi dasar membaca nyaring. Dalam membaca indah, media berbasis manusia dihadirkan ketika guru, sastrawan atau siswa lain membaca contoh tentang bagaimana membaca puisi, membaca cerita pendek, membaca pantun, membaca dongeng, dan membaca drama. Membaca teknis. Media berbasis manusia dipilih ketika guru memberikan contoh tentang bagaimana membaca teks perangkat upacara, teks Pancasila, dan teks UUD 1945 seharusnya dibaca. Manusia dalam membaca cepat dan memindah. Media berbasis manusia dihadirkan ketika guru memberikan permodalan tentang bagaimana membaca teks secara cepat itu. Dengan media itu, siswa dapat memperoleh contoh ideal tentang bagaimana membaca cepat dan memindah. Yang terakhir, audio visual.
Media audiovisual dihadirkan dalam pembelajaran teknis dengan kompetensi dasar membaca indah, membaca puisi, membaca cerita pendek, dan membaca drama. Seperti diketahui bersama, ada